Pasukan Quds bakal bantu Palestina, ini kehebatannya. Pasukan Al-Quds milik Iran sudah gerah dengan ulah Israel. Palestina yang terus ditekan akan dibantu pasukan siluman Iran ini. Kehebatannya jangan ditanya lagi. Yang ingin terus menyimak, berikut deretan fakta pasukan Al-Quds yang perlu kamu ketahui. 1. Al-Quds bagian dari Garda Revolusi Iran. Berdasarkan Council on Foreign Relations, Al-Quds merupakan satu dari 8 pasukan Islamic Revolutionary Guard Corps atau Garda Revolusi Iran. Organisasi yang saat ini dipimpin oleh Ali Khamenei ini memiliki kurang lebih 125.000 pasukan militer. Pasukan Al-Quds dikatakan aktif perang di beberapa wilayah di Timur Tengah seperti di Lebanon. Pasukan Al-Quds juga terlibat dalam pembentukan Popular Mobilization Force di Irak. Tidak hanya itu, di Gaza, Palestina, pasukan Al-Quds juga mendukung milisi Palestina. 2. Terbentuk tahun 1979. Al-Quds dibentuk usai terjadinya revolusi Iran pada tahun 1979. Pasukan khusus ini membela dan mendukung pemerintahan Republik Islam Iran. Basis utama pasukan ini berada di Teheran dan terbagi menjadi beberapa grup di wilayah negara tetangga. Wilayah basis pasukan yang aktif beraksi sejak awal 80-an ini berada di Afghanistan, Irak, Lebanon, Suriah, dan Palestina. 3. Memiliki formasi militer kuat. Kekuatan pasukan ini tidak perlu diragukan lagi. Pasalnya, Al-Quds memiliki formasi militer yang cukup kuat, yaitu terdiri dari sekitar 17.000 sampai 20.000 personil terlatih. Kekuatan inilah yang disebut-sebut akan membantu Palestina dalam berperang melawan Israel. Sosok Saddam Hussein usia remaja jadi ketua geng, dibackingi Amerika Serikat, pimpin Irak hingga dikhianati CIA. Nama Saddam Hussein sosok tokoh yang sangat dikenal dunia. Ia merupakan mantan presiden Irak. Gaya kepemimpinannya yang tegas dan otoriter membuat para lawannya ketakutan. Saddam Hussein sosok yang berani dan paling ditakuti oleh Amerika Serikat. Saddam Hussein yang awalnya dibackingi Amerika Serikat malah berujung sebaliknya. Ia ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat pada 13 Desember 2003. Nasibnya pun berakhir tragis, bahkan disebut-sebut dipenjara dengan cara tidak manusiawi sebelum dihukum mati. Sebelum ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat selama 9 bulan, Saddam Hussein berada dalam persembunyiannya. Ia bersembunyi setelah dikudeta oleh rakyat Irak pada 20 Maret 2003 oleh Amerika Serikat yang melakukan invasi ke Irak. Invasi tersebut didasari atas tudingan Amerika Serikat kepada pemerintahan Saddam. Ia dianggap telah menyimpan senjata kimia. Meski demikian, tudingan itu tidak pernah terbukti. Saddam Hussein jadi ketua geng. Saddam Hussein lahir tahun 1937 di Tikrit. Kehidupan masa kecilnya sangat keras. Dia bahkan sampai membekali diri dengan senjata saat keluar rumah. Ia menjadi jagoan dalam berbagai bentrokan. Usia 16 tahun menjadi ketua geng jalanan. Usia 17 tahun membunuh hingga dipenjara. Usia 19 tahun berkomplot menumbangkan monarki. Usia 21 tahun melakukan percobaan pembunuhan Perdana Menteri Irak. Dialah Saddam Hussein, sosok keras dan kontroversial yang jadi presiden Irak pada 16 Juli 1979 hingga 9 April 2003. Sebagai pemimpin Irak dan ketua partai Ba'ath, pria bernama lengkap Saddam Hussein Abdul Al-Majid Al-Tikriti ini mengambil kebijakan pan-Arabisme sekuler, modernisasi ekonomi dan sosialisme Arab dalam kepemimpinannya. Saddam dikenal memainkan peran penting dalam kudeta yang dilakukan Partai Ba'ath terhadap Presiden Irak saat itu, Abdul Rahman Arif, pada 1968. Kudeta tersebut dipimpin oleh Ketua Partai Ba'ath Hassan al-Balkh yang lantas mengangkat diri sebagai presiden. Oleh Hassan al-Balkh, Saddam Hussein diangkat sebagai wakilnya, namun kemudian malah menyingkirkan al-Balkh dan menjadi presiden selanjutnya.
Selama puluhan tahun menjadi presiden Irak, sekaligus pemimpin partai Ba'ath, dirinya sudah melakukan berbagai pembunuhan massal terhadap rakyat Kurdi di utara Irak dan rakyat Syiah di selatan Irak. Sosok ikonik ini diyakini sebagai sejarawan sudah lama bekerja sama dengan Amerika Serikat. Tepatnya ia bekerja sama dengan para agen CIA. Inilah yang membuatnya bisa berkuasa lama karena di-backingi Gedung Putih. Serangan-serangan Irak pada Iran juga bisa terjadi karena bantuan Amerika Serikat. Periode perang 8 tahun antara Irak dan Iran adalah periode keemasan hubungan antara Saddam dan Amerika Serikat. Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat Donald Rumsfeld pada tahun 1983 bahkan datang ke Irak untuk berjumpa dengan Saddam. Bahkan Donald Rumsfeld menjanjikan bantuan keuangan untuk Irak. Tapi Amerika Serikat pula lah yang menggulingkannya beberapa tahun kemudian saat pengaruh Saddam kian memudar. Dirinya dikhianati hingga pada tahun 2003. Agresi Amerika Serikat dilancarkan ke Irak untuk menggulingkan Saddam. 16 Juli 1979 yang jadi awal mula Saddam memimpin Irak harus berakhir dengan huru-hara. Seolah menunjukkan bahwa kekuatan yang sedemikian besar di awal dan dibantu banyak backingan tiba-tiba lumpuh karena ternyata Saddam tidak sekuat backingannya, yaitu Amerika Serikat yang sampai saat ini masih mencengkeram Irak. Turki lepas tembakan peringatan ke kapal polisi Siprus. Sebuah kapal penjaga pantai Turki melepaskan tembakan peringatan ke sebuah kapal polisi Siprus yang sedang berpatroli di lepas pantai utara pulau itu Jumat 16 Juli. Insiden itu terjadi ketika kapal polisi Siprus tengah berpatroli mengawasi pergerakan kapal imigran tanpa dokumen di perairan tersebut. Kantor berita Siprus melaporkan kapal polisi mereka melihat kapal penjaga pantai Turki sekitar 11 mil dari pelabuhan nelayan Kato Pirgos. Pelabuhan itu terletak tepat di barat garis gencatan senjata PBB. Juru bicara kepolisian Siprus, Christos Androu, mengatakan kapal patroli itu berada di dalam perairan teritorial negara pada pukul 3.30 pagi waktu lokal ketika insiden terjadi. Androu mengatakan kapal polisinya tengah melakukan patroli reguler untuk memeriksa pergerakan kapal imigran gelap karena daerah itu adalah titik temu para imigran yang datang dari Turki. Awak kapal patroli yang beranggotakan 3 orang melihat niat kapal Turki dan kemudian mencoba menghindari insiden sehingga berlayar menuju ke tempat penampungan ikan di Kato Pirgos.